Halo guys, gimana kabar kalian? Mantan kalian udah bahagia? Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membahas tentang drama percintaan yang membuat kalian baper. Film ini menceritakan tentang pasangan kekasih yang penuh dengan drama namun masih dibaluti dengan adegan panas antara kedua aktor. Gimana kisah selanjutnya? Let's go, kita masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan karakter utama yaitu Hardin yang melihat pesan teks dari mantan pacarnya yaitu Tessa. Kemudian datanglah orang asing yang ingin bertanya sesuatu kepada Hardin, namun Hardin mengusirnya. Siapakah pria misterius itu? Nanti akan terungkap dengan berjalannya cerita. Lalu scene berpindah kepada wanita yang bernama Tessa, mantan kekasih Hardin. Dirinya sedang dalam perjalanan menuju tempat kerjanya sebagai penulis novel. Saat ingin menaiki lift, akan tetapi dirinya terlambat dan sempat mengumpat kepada pria yang di dalam lift tersebut. Tetapi liftnya terbuka kembali. Kemudian pria itu bertanya, apakah Tessa mengatakan dirinya bodoh? Namun karena dasarnya betina adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling pintar berbohong, Tessa mengatakan dirinya tidak mengatakan apapun. Pria ini adalah Trevor. Dengan seiringnya berjalannya film, kalian akan tahu siapakah Trevor. Wanita ini adalah sekretaris kantor yaitu Kimberly. Kimberly menunjukkan kantor milik Tessa. Saat Tessa sedang menulis sebuah novel, dirinya tertidur hingga pagi harinya. Keesokan harinya, bosnya duduk tepat di hadapannya dan mengatakan kepada Tessa untuk ikut dalam perjalanan bisnis. Mereka berempat akan menuju klub untuk bertemu dengan klien bisnis. Setibanya di klub, Tessa dan Trevor mengobrol dengan klien tersebut dan meminum Fanta hingga mabok. Karena Tessa yang mabok, dirinya ingin dugem sendirian. Kemudian datang pria asing yang gabung bersamanya, hingga akhirnya Tessa berhalusinasi yang sedang dugem bersama Hardin. Lalu Tessa langsung menciumnya. Saat tersadar itu bukan Hardin, dirinya langsung pergi. Di sisi lain, Hardin yang datang ke pesta temannya dan didatangi oleh mantan pacarnya yaitu Molly. Pucuk boy mah bebas cuy. Molly mengajak Hardin untuk bercocok tanam, namun Hardin langsung menolaknya dan pergi dari tempat itu. Di sisi lain, Tessa yang galau langsung menelpon Hardin dan mengatakan dirinya tidak menggunakan. Karena Hardin yang cemas, langsung menyusul Tessa di sebuah kamar hotel. Tessa dan Trevor berduaan. Anjay, ngapain cuk? Karena Tessa yang mabuk tak sengaja menumpahkan anggur di atas baju Trevor. Kemudian Tessa mencuci baju dan celananya Trevor. Akan tetapi Hardin datang tepat waktu dan langsung menggedor pintu kamar. Saat Hardin masuk, betapa terkejutnya dirinya melihat Trevor yang setengah telanjang. Karena Tessa yang mabuk menawarkan kepada Hardin untuk bercocok tanam atau pergi. Anjay. Tanpa berlama-lama, mereka langsung melakukan peregangan urat. Keesokan harinya, Tessa ditelepon oleh Kimberly untuk kembali ke kantor. Namun, Hardin berusaha mengejarnya dan mencoba menahannya karena Tessa yang sadar hubungan mereka sudah berakhir, lalu menyuruh Hardin untuk pulang. Karena Hardin yang kesal, dirinya mengatakan semalam dirinya bercocok tanam dengan Molly. Tessa yang sakit hati langsung meninggalkan Hardin. Setibanya di lobi, Trevor mengatakan bahwa Hardin adalah teman lamanya karena Hardin menikung pacar Trevor sehingga hubungan mereka menjadi hancur. Setibanya mereka di kantor, Trevor memberikan insentif karena kinerja Tessa yang baik. Karena Tessa yang senang, langsung mencium Trevor dan membuat Trevor baper. Kemudian Tessa diberitahu sahabatnya bahwa
Hardin akan berangkat ke London. Merasa ada yang hilang, Tessa langsung pergi ke apartemen Hardin. Tiba-tiba Hardin datang dengan seorang wanita. Saat Tessa ingin menciduk mereka berdua, ternyata itu adalah ibunya Hardin. Ibunya Hardin sangat welcome kepada Tessa. Malam harinya, Hardin yang ingin tidur, tetapi Tessa mengajak Hardin untuk tidur seranjang berdua karena keduanya yang dasarnya masih saling mencintai, kemudian langsung bercocok tanam. Hubungan keduanya membaik dan akhirnya balikan. Ya elah, demek mantan cok. Mereka melakukan banyak hal bersama-sama hingga akhirnya mereka senam yoga bersama. Setelah yoga, mereka berdua langsung bercocok tanam di kamar mandi cuy. Akan tetapi, Kimberly menelpon dan menyuruh datang ke kantor untuk menjaga anaknya si bos. Padahal mau keluar, tapi Tessa malah pergi meninggalkan Hardin. Tibanya di kantor, Tessa memperkenalkan Hardin kepada Kimberly. Lalu Kimberly menitipkan anak si bos untuk dijaga oleh Tessa. Saat Hardin menjaga anak si bos, karena mulutnya si Hardin identik dengan kata kasar, membuat anak si bos meniru kata-kata kasar tersebut. See you, mate. Saat kantor telah kosong, mereka berdua pun langsung melakukan cocok tanam. Keesokan harinya, Trevor yang sudah baper mengajak Tessa makan siang. Lalu, Trevor menjelek-jelekkan Hardin, tetapi usahanya gagal. Malam harinya, Hardin dan Tessa pergi ke pesta untuk merayakan malam tahun baru. Ternyata ada Molly di pesta tersebut. Lalu Molly mengajak Tessa untuk bermain Truth or Dare. Berjalannya permainan, kemudian karena Tessa yang kesal langsung memukul Molly. Hardin langsung memisahkan mereka berdua dan langsung membawa Tessa ke kamar untuk melakukan cocok tanam. Setelah itu HP-nya Tessa masuk pesan dari Trevor. Hardin yang membaca itu langsung cemburu dan pergi meninggalkan Tessa. Tessa yang mengejarnya memergoki Hardin berbicara dengan wanita. Tessa yang kesal langsung pergi dan mencium lelaki yang ada di sana untuk membuat Hardin cemburu. Sampai-sampai Hardin hampir memukul lelaki itu. Lalu mereka berdua berdebat tentang kesalahan Hardin yang selingkuh dengan Molly. Catatan di sini ya guys, jangan sekali-kali untuk selingkuh karena akan terus membekas. Keesokan harinya, Tessa mencoba menghubungi Hardin, akan tetapi terjadi kecelakaan. Hardin yang mencoba menghubungi HP-nya Tessa, namun yang mengangkat telepon itu adalah Trevor. Trevor mengatakan, jika lu sayang dia, lepaskan, karena lu adalah beban baginya. Hardin sadar dan langsung pergi menjauh. Kemudian, Hardin meninggalkan sebuah surat untuk Tessa. Isi suratnya adalah, kekasihku Tessa, semua hubungan pasti akan ada ending yang bahagia atau ending yang tidak bahagia. Aku pikir kita bisa menjadi ending yang bahagia, tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Aku sayang kamu, aku mencintaimu dengan tulus. Itulah mengapa aku tidak bisa jauh-jauh darimu. Dengan hubungan badan yang kita lakukan, itu adalah bagian dari kenikmatan dan setara dengan rasa sakit karena dirimu tidak bisa mempercayaiku. Soal kemarin malam, wanita itu adalah mantan kekasihku. Aku harus meminta maaf kepada masa laluku untuk masa depan bersamamu. Tetapi takdir menghalangi kita untuk bersama. Jadi, intinya kamu terlalu baik untukku. Aku tahu hubungan kita tidak akan berjalan dengan baik. Mungkin dengan berjalannya waktu, dirimu akan mulai melupakanku. Hingga akhirnya, semua akan menjadi kenangan. Aku pamit, Tessa. 9 hari kemudian, ibunya mengatakan bahwa jika kamu mencintai seseorang,
maka perjuangkan, bukan dilepaskan. Di sisi lain, perusahaan Tessa mengadakan acara lamaran si bos dengan Kimberly. Setelah itu, Tessa dan Trevor mengobrol. Terlihat Trevor akan memberikan kejutan. Saat Tessa melihat ke lantai 2, dirinya melihat Hardin berada di acara lamaran tersebut. Karena sakit hati, Tessa langsung pergi. Hardin berusaha mengejarnya, namun sia-sia. Akan tetapi Tessa tidak pergi dan mengatakan, "Kamu tidak akan meninggalkanku sendirian?" Hardin menjawab, "Aku mencobanya." Lalu Tessa pergi. Ternyata Tessa mengajak Hardin ikut bersamanya dan akhirnya mereka mendapatkan happy ending. Dan film pun belum berakhir. Di scene akhir, pria misterius yang di awal film tiba-tiba muncul dan menarik Tessa. Ternyata itu adalah ayahnya Tessa dan film pun berakhir. Gimana? Baper? Pengen balikan dengan mantan? Lemah lucu. Jika ingin request film, tuliskan di kolom komentar ya guys. Oke, bye-bye.